Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya di sini akan membuat sebuah video presentasi mengenai tugas komprehensif MSI dengan Ibu Heliati Fajriah. Jadi di sini saya akan sedikit membahas mengenai materi MSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kosniawati dengan NIM 2202179. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu latar belakang manusia perlu kepada agama. Mengapa sih manusia itu membutuhkan agama? Nah, yang pertama itu ada petunjuk hidup, yang mana agama ini membantu manusia dalam memahami tujuan dan arah hidup mereka. Kemudian membimbing kebaikan, yang mana agama ini mengajarkan nilai leluhur dan membuat hidup lebih bermakna. Yang ketiga itu ada ketenangan hati, di mana melalui agama ini manusia akan merasakan kedekatan dengan Tuhan dan juga menemukan kedamaian. Dalam setiap sendi kehidupan, agama akan berperan sebagai kompas moral dan spiritual yang tidak akan tergantikan. Nah, pada materi kali ini ada beberapa poin penting nih. Yang pertama itu ada faktor fitrah, di mana sejak lahir manusia memiliki dorongan alami untuk mencari Sang Pencipta dan juga kebenaran. Ini adalah bagian dari fitrah manusia, di mana rasa ingin tahu ini mendorong kita untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang mendalam tentang asal-usul, keberadaan, dan juga makna hidup. Agama hadir untuk memenuhi kebutuhan fitrah ini, di mana ini membimbing manusia menuju pemahaman yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya itu ada keterbatasan dan kelemahan manusia, di mana manusia itu tidak sempurna. Nah, kita ini sering nih membuat kesalahan karena keterbatasan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua itu ada petunjuk hidup, di mana agama memberikan panduan untuk hidup yang benar dan juga lebih bijak. Yang ketiga itu ada belajar tanggung jawab, di mana melalui agama kita belajar konsekuensi dari perbuatan kita sendiri. Agama adalah mercusuar yang menerangi jalan, membantu kita menavigasi kelemahan dan juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kebutuhan akan ketentraman jiwa, di mana ini pada poin selanjutnya, di mana hidup penuh tantangan, namun agama adalah jangkar yang memberi kedamaian di tengah badai. Nah, melalui doa dan ibadah, manusia menemukan koneksi spiritual yang menenangkan. Keyakinan akan pertolongan Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap masalah. Kemudian ketenangan jiwa yang diperoleh menjadikan kita akan lebih tangguh lagi. Selanjutnya itu ada tuntunan moral dan etika, di mana di sini ada kejujuran, kesabaran, tolong menolong, integritas, kasih sayang, di mana nilai-nilai ini membantu manusia membangun masyarakat yang harmonis dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya itu ada fungsi sosial agama dan persiapan kehidupan di akhirat, di mana yang pertama itu ada fungsi sosial agama. Agama ini menyatukan individu menjadi komunitas yang lebih mendukung dan peduli, di mana ini membangun ikatan kuat dan rasa kebersamaan. Yang kedua itu ada persiapan kehidupan akhirat, di mana agama mengajarkan kita bahwa ada kehidupan setelah mati dan mendorong untuk berbuat baik sebagai bekal. Ini memberikan harapan dan tujuan abadi dalam hidup. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pendekatan pemahaman agama. Terutama ini pada agama Islam ya, sebagaimana rahmatan lil alamin, yang mana ini membawa rahmat dan kedamaian bagi seluruh alam. Pendekatan pemahaman Islam yang komprehensif menekankan keseimbangan, toleransi, dan juga inklusivitas, di mana tujuan utamanya adalah membentuk umat yang modern, berakhlak mulia, dan senantiasa menghargai perbedaan yang ada. Terdapat beberapa poin penting pada materi kali ini. Yang pertama itu jalan tengah, yang mana jalan tengah ini bisa kita bilang moderasi atau wasatiyah. Di sini ada 3 poin. Poin kecil yang pertama itu dari sikap seimbang, di mana konsep wasatiyah mengedepankan sikap tidak ekstrim, menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan juga akhirat. Yang kedua itu menolak fanatisme, di mana mendahulukan sikap adil dan toleran, serta menolak segala bentuk fanatisme
dan kekerasan. Yang ketiga itu ada pilar persatuan, di mana moderasi beragama adalah pilar penting untuk menjaga persatuan dan kerukunan bangsa, terutama di Indonesia. Selanjutnya itu ada menghargai keragaman, di mana Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan juga agama. Islam mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan, keyakinan, dan budaya ini. Toleransi sebagai fondasi mencegah konflik. Kemudian ada memperkuat tali persaudaraan antar umat beragama, kemudian membangun masyarakat yang inklusif dan juga harmonis. Penghargaan terhadap keragaman adalah cerminan dari ajaran Islam yang universal. Dan yang terakhir itu ada tujuan akhir, di mana melalui pendekatan pemahaman agama yang modern, inklusif, dan juga menghargai keragaman, kita ini bisa mewujudkan masyarakat yang harmonis, toleran, dan juga berkeadilan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan nyata dan budaya lokal, kita sudah berupaya untuk menciptakan kedamaian, persatuan, dan juga kemajuan bagi seluruh alam. Nah, pada materi yang ketiga yaitu karakteristik ajaran Islam, di mana Islam adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ketundukan dan kedamaian. Karakter utama Islam yaitu berorientasi ketuhanan, sempurna, universal, dan kerahmatan lil alamin. Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh dan spiritual hingga sosial. Nah, terdapat beberapa pokok penting dalam materi kali ini. Yang pertama itu sesuai dengan fitrah manusia, di mana kodrat yang ada 3 poin. Yang pertama itu kodrat ilahi, di mana Islam selaras dengan kodrat manusia yang diciptakan untuk mengenal dan menyembah Allah. Yang kedua, keseimbangan hidup, di mana ajaran Islam menuntun manusia hidup seimbang antara kebutuhan jasmani dan juga rohani. Yang ketiga itu ada kemuliaan jiwa, di mana menjaga kesucian jiwa dan moral agar manusia menjadi makhluk yang mulia. Selanjutnya itu ada seimbang, ya, atau tawazun, di mana Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan, yaitu tawazun, dalam setiap aspek kehidupan. Ini mencakup keseimbangan antara ibadah dan aktivitas duniawi, hak dan kewajiban, kebutuhan individu dan juga sosial. Kemudian ada dunia dan akhirat. Contoh nyatanya adalah yaitu salat yang paling utama sebagai simbol keseimbangan dan ibadah yang tidak melalaikan kewajiban lainnya. Kemudian poin pokok yang selanjutnya itu ada universal dan abadi. Di sini ada 3 lagi, 3 poin penting. Yang pertama itu mencakup semua, di mana Islam berlaku untuk semua manusia tanpa batasan waktu, tempat, dan budaya. Yang kedua ada relevansi abadi, di mana ajaran Islam tetap relevan sepanjang masa karena bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Dan yang ketiga itu menyatukan umat, di mana menghormati keberagaman dan juga mengajak pada persatuan umat manusia di seluruh dunia. Selanjutnya itu pokok yang selanjutnya yaitu menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Di sini ada 4 poin penting. Yang pertama itu keadilan, di mana menegakkan keadilan bagi bagi semua tanpa memandang status sosial, ras, dan juga agama. Yang kedua itu ada solidaritas, di mana membangun rasa persaudaraan dan saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang ketiga ada toleransi, di mana menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Yang keempat yaitu cinta damai, di mana mendorong perdamaian dan menolak segala bentuk kekerasan dan permusuhan. Islam juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghapus diskriminasi dan juga mendorong sikap saling tolong-menolong serta perdamaian yang universal. Selanjutnya itu ada pokok yang terakhir yaitu rahmatan lil alamin, di mana rahmat bagi alam semesta, bagi seluruh. Yang pokok terakhir ini yaitu rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi semesta alam, di mana konsep rahmatan lil alamin adalah inti dari misi Islam, yang berarti Islam datang sebagai rahmat dan kebaikan bagi seluruh alam semesta.
yang mana ini mencakup 3 poin. Yang pertama itu perdamaian global, di mana mengajarkan toleransi dan hidup berdampingan secara harmonis. Yang kedua, kesejahteraan bersama, di mana ini mendorong keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Yang ketiga itu ada pelestarian lingkungan, di mana menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga alam. Oke, selanjutnya itu kita sudah berada di akhir presentasi. Di sini saya akan membacakan kesimpulan, di mana dari 3 materi tersebut dapat kita simpulkan yaitu agama merupakan kebutuhan mendasar manusia karena berpakar pada fitrah untuk mengenal dan menyembah Allah. Ia memberi pedoman hidup, ketentraman jiwa, serta arahan moral dan juga sosial. Pemahaman agama harus dilakukan secara komprehensif, konseptual, dan moderat. Baik, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya.